Dalam bagian abstrak dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan berbahasa pada pembelajar EFL dalam menulis teks deskriptif. Penelitian ini dilakukan secara riset analisis dan menggunakan aplikasi SPSS 21. Hasil dari kajian tersebut membuktikan bahwa terdapat 223 kesalahan. Kesalahan terbesar terjadi pada penggunaan akhiran, yaitu sebesar 32,29%, lalu diikuti oleh penggunaan kata serapan sebesar 22,87% dan sisanya sebesar 12,56%. Lalu di latar belakang disampaikan bahwa alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu karena menulis merupakan sebuah keterampilan yang sangat menantang dan genre penulisan teks deskriptif dirasa sangat perlu untuk para kaum pembelajar. Maka dengan itu dirasa sangat penting penelitian mengenai menganalisis kesalahan penggunaan leksik pada penulisan teks deskriptif, karena dalam penulisan teks deskriptif harus menggunakan dan mengetahui tentang tata bahasa, lalu penggunaan kosakata yang baik dan benar. Baik, saya Fitri Andriani dari kelompok 6. Saya di sini ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya. Yang pertama itu ada 2 tujuan utama dari penelitian ini. Tujuan yang pertama itu adalah untuk mengidentifikasi kesalahan formasi leksikal dalam penulisan deskriptif pelajar. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis kesalahan pembentukan leksikal sewaktu pelajar membuat tulisan deskriptif. Selanjutnya ada tinjauan literatur. Menurut Pardiono tahun 2007, ia mendefinisikan bahwa tulisan deskriptif sebagai jenis tulisan yang memiliki fungsi spesifik yang dilakukan untuk menggambarkan suatu benda hidup dan benda mati bagi si pembaca. Lalu ada 5 jenis tulisan deskriptif menurut Joly tahun 1984. Yang pertama itu untuk menggambarkan proses, peristiwa, benda, tempat, dan juga orang. Selain itu juga ada 3 bagian dari tulisan deskriptif. Bagian yang pertama itu adalah tujuan komunikatif, yaitu untuk menjelaskan suatu objek tertentu. 2, struktur retoris, dan yang ketiga itu adalah pola tata bahasa. Kemudian ada morfologi. Morfologi itu merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang pola pembentukan kata dalam dan lintas bahasa. Dalam morfologi kita mengenal kata morfem. Morfem itu adalah satuan gramatikal yang memiliki makna. Morfem ini terbagi menjadi 2. Ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas itu mendasarkan pada kata dasar, sedangkan morfem terikat atau disebut dengan afiksasi, ia terbagi menjadi 2. Ia menjadi prefiks yaitu awalan dan sufiks yaitu akhiran. Contoh kata dasar yang mendapatkan prefiks yaitu kata dasar main menjadi bermain, maka ia mendapat prefiks ber. Dan juga kata dasar makan, ia mendapatkan prefiks me jadi memakan. Sedangkan sufiks contohnya itu kata dasar makan menjadi makanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Fauzia Romadoni, saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh teman saya mengenai kesalahan pembentukan leksikal. Jadi, kesalahan leksikal ini telah diklarifikasikan secara berbeda oleh banyaknya peneliti. Sebelumnya, kesalahan leksikal ini yang telah diklarifikasikan hanya menyampaikan jumlah kelas yang terbatas saja. Misalnya seperti seorang peneliti yang bernama Rida. Seorang peneliti yang bernama Rida ini telah menggolongkan sebuah kesalahan dalam kosakata hanya pada satu kelas saja, yaitu kelas kesalahan semantik. Kesalahan semantik ini memiliki arti, yaitu sebuah kesalahan yang berada pada suatu kalimat yang memiliki makna. Kemudian ada 3 kelas pembentukan leksikal, yaitu yang pertama kesalahan seleksi formal yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama akhiran, yang kedua prefik, yang ketiga vokal, yang keempat itu konsonan berdasarkan. Akhiran ini ditunjukkan untuk sesaat. Contohnya, presentasinya sangat baik. Kata sesaat ini ditunjukkan pada kata presentasinya. Kemudian prefik ini ditujukan untuk sesuatu yang instan. Contohnya, aturannya tidak tepat. Instan ini, kata tidak tepat ini menunjukkan suatu ketidak instan. Terus ada konsonan berdasarkan. Konsonan berdasarkan ini tunjukkan untuk instan juga. Contohnya, sang manajer tidak membutuhkan saran. Saran ini yang menunjukkan suatu keinstanan. Kemudian kelas keduanya itu adalah kesalahan formasi. Kesalahan formasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu meminjam, yang kedua itu coinex, yang ketiga itu callqueen. Meminjam ini contohnya setelah subuh. Setelah subuh para petani biasanya pergi ke sawah. Kata meminjam ini yaitu kata subuh tersebut. Kemudian yang kedua itu coinex. Coinex ini contohnya membius dapat menjadi sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, coinex ini contohnya saya pergi ke sekolah dengan sepeda motor. Selanjutnya kelas ketiganya adalah distory yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kelalaian. Contohnya, ini dapat terjadi karena kesalahan Anda.
yang merupakan kelalaian itu adalah suatu kejadian yang menyebabkan kesalahan. Kemudian ada over. Contohnya, Jen adalah siswa yang tekun yang paling cerdik di kelasnya. Yang menunjukkan over ini adalah paling cerdik. Kemudian yang ketiga adanya kesalahan seleksi. Kesalahan seleksi ini misalnya perilaku Jack benar-benar membuat saya marah. Kesalahan ini ditunjukkan pada perilakunya Jack ini yang membuat seseorang marah. Yang keempat, salahnya memesan. Contohnya, Sally akan melanjutkan studinya di luar negeri. Nah, luar negeri ini menunjukkan kesalahan memesannya. Harusnya di dalam negeri, malah ke luar negeri. Selanjutnya, ada studi sebelumnya dalam kesalahan pembentukan leksikal yang dimulai dari para siswa diminta untuk membuat suatu esai yang berisinya argumen dengan 300-350 kata dari surat kabar. Kemudian mereka menyelidiki kesalahan leksikal yang telah dibuat siswa tersebut. Kemudian mereka menemukan bahwa siswa masih membuat kesalahan pada formasi leksikal, meskipun leksikal terbesar yaitu semantik atau maknanya. Melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya membahas metodologi penelitian. Dalam penelitian tersebut, metode yang digunakan yakni metode kuantitatif dengan pengambilan data secara dokumentasi melalui teknik dokumentasi. Lalu partisipan yang terdapat dalam penelitian tersebut yakni 40 mahasiswa yang sebelumnya diambil secara acak dari jumlah total 160 mahasiswa. Mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Negeri Medan dan mereka merupakan mahasiswa semester 1. Selain itu, bahasa yang mereka gunakan sehari-hari yaitu bahasa lokal, bahasa setempat, mereka itu bahasa Batak. Dan mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa nasional, sedangkan bahasa asing sebagai alat komunikasi internasional. Teknik pengumpulan datanya yakni mengambil tugas dari mahasiswa untuk melakukan penulisan deskriptif mengenai tema sahabatku, dan mereka tidak diperbolehkan untuk melihat kamus, lalu mereka hanya diberikan waktu selama 1 jam untuk mengerjakan. Setelah mereka selesai, lalu dikumpulkan dan kemudian untuk kebutuhan dipelajari oleh peneliti. Selanjutnya, penulisan tersebut dikomputerisasi dan ditabulasi menggunakan mesin SPSS versi 21. Mesin tersebut dapat mengetahui kesalahan-kesalahan berdasarkan klasifikasi pembentukan kata. Kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan diantaranya kesalahan penempatan kata yang salah, yakni sufiks akhiran, prefiks awalan, vokal, konsonan, peminjaman kata, penciptaan kata, kata serapan, penghilangan kata, masukan, dan pemilihan yang salah, serta kelalaian dalam penulisan. Menurut pendapat peneliti, seharusnya mereka tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penulisan deskriptif karena mereka sudah berada pada tingkat universitas dan seharusnya mereka sudah bisa menuliskan penulisan deskriptif berdasarkan pembentukan kata yang ada dalam kaidah pembentukan kata tersebut, melakukan penulisan dengan baik. Lalu dari penempatan kata yang salah, yakni sufiks akhiran, prefiks awalan, vokal, konsonan, peminjaman kata, penciptaan kata, kata serapan, penghilangan kata, masukan, dan pemilihan yang salah, serta kelalaian dalam penulisan. Menurut pendapat peneliti, seharusnya mereka tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penulisan deskriptif karena mereka sudah berada pada tingkat universitas dan seharusnya mereka sudah bisa menuliskan penulisan deskriptif berdasarkan pembentukan kata yang ada dalam kaidah pembentukan kata tersebut, melakukan penulisan dengan baik. Lalu dari hasil penelitian tersebut diambil banyak sekali kesalahan mereka, yakni diantaranya total kesalahan mereka ini yakni 223 kesalahan dari 3 kelas kesalahan pembentukan leksikal. Dari semua kesalahan pembentukan leksikal ini, yang paling tertinggi persentasenya yakni sufiks atau akhiran yang disusul dengan kalku atau serapan. Yang ketiga ini ada kelalaian atau penghapusan, dan sufiks atau akhiran merupakan kesalahan tertinggi dalam penelitian tersebut. Kesimpulan dan saran yang terakhir yakni bagi guru dan peserta didik itu mengajar dan belajar bahasa Inggris bagi bahasa asing atau IFL dalam tingkat ketiga ini merupakan hal yang sulit, dan harus adanya campur tangan antara guru dan peserta didik dari bahasa pertama ke bahasa sasaran. Kemudian penelaah mengambil kesimpulan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui secara baik mengenai pembentukan kosakata, pembentukan gramatikal, leksikal, dan sebagainya. Itu mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam membentuk kosakata itu. Oleh karena itu mereka harus lebih mempelajari lagi mengenai pembentukan kata. Mereka harus lebih mencari tahu lagi bagaimana pembentukan kosakata, walaupun dalam bahasa sehari-hari mereka sudah menggunakan bahasa yang baku, tetapi mereka belum tentu menggunakan pembentukan kata dengan baik.
Saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya. Berdasarkan tabel kesalahan yang telah dijelaskan, terdapat 3 kesalahan leksikal formal, yaitu pemilihan kata, perubahan kata, dan bentuk kata yang salah. Nah, dari dalam pemilihan kata ini terdapat 3 jenis kesalahan, dan yang kesalahan tertinggi terletak pada sufiks. Sufiks memiliki 72 kesalahan dengan rata-rata 32,29%. Sedangkan di posisi kedua ada vokal sebanyak 16 kesalahan dengan jumlah persentase 7,17%. Konsonan dasar memiliki kesalahan 5 dengan persentase 5,14%. Konsonan dasar memiliki 5 kesalahan dengan persentase 2,24%. Dan yang terakhir, prefiks sebanyak 2 kesalahan dengan rata-rata persentase 0,89%. Dan yang kedua, kesalahan jenis leksikal formal yang kedua ini yaitu bentuk kesalahan kata. Nah, di bentuk kesalahan kata ini memiliki 3 kesalahan, yaitu peminjaman, kesalahan penggunaan kata baru dari bahasa ibu, dan kesalahan dari terjemahannya langsung. Nah, kita bahas yang kesalahan peminjaman kata atau borrowing. Nah, di sini tuh memiliki kesalahan sebanyak 9 kesalahan dengan rata-rata rasio 4,04%. Dan yang kedua itu kesalahan dari penggunaan kata baru bahasa ibu dengan kesalahan rata-rata 7 kesalahan dengan persentase 3,14%. Dan yang ketiga, kesalahan dari terjemahan langsung, yaitu sebanyak 51 kesalahan dengan persentase 22,87%. Nah, di dalam kesalahan ini, dari ketiganya tadi, kesalahan terjemahan langsung itu memiliki kesalahan terbanyak sebanyak 51, dan ini merupakan angka tertinggi di kesalahan bentuk kata. Dan yang ketiga itu dari kesalahan leksikal formal ada perubahan bentuk kata. Nah, di perubahan bentuk kata ini memiliki berbagai macam subnya. Ada 4 subbagian di dalam kesalahan perubahan kata ini. Yang pertama, penghapusan kata, pelepasan atau penghilangan kata. Yang kedua, pemunculan kata. Yang ketiga, pemilihan kata. Yang keempat, penempatan kata. Nah, penghapusan kata, pelepasan kata atau penghilangan kata ini memiliki kesalahan sebanyak 28 dengan rasio 12,56%. Dan disusul pemunculan kata sebanyak 9 kesalahan dengan rasio 4,04%. Dan pemilihan kata sebanyak 18 kesalahan dengan rasio 8,07%. Dan penempatan morfem sebanyak 6, yaitu dengan rasio 2,69%. Jadi berdasarkan kesalahan dari 3 kesalahan leksikal formal itu, masing-masing memiliki kesalahan tertingginya. Kesalahan tertinggi pertama itu kepada sufiks sebanyak 72 kesalahan dengan rasio persentase 32,29%. Dan kedua, kesalahan terjemahan langsung sebanyak 51 kesalahan dengan rasio 22,87%. Kemudian pemilihan kata sebanyak 28 kesalahan dengan rasio persentase 12,56%. Setelah melihat pemaparan dan hasil penelitian dari peneliti tersebut, jadi dosen harus menyiapkan strategi pembelajaran morfologi yang menarik kepada mahasiswanya agar pembentukan kata, pemilihan kata, dan perubahan kata yang dilakukan oleh para mahasiswanya mendapatkan perubahan nilai yang sangat signifikan dan tidak terlalu banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan kata, sehingga para mahasiswa mampu menggunakan kata-kata yang baik dan benar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.